Saya cukup excited ya ketika Vivo V29 5G mau diluncurkan karena kabarnya akan bawa rating IP68, sebuah hal yang penting di ponsel zaman ini. Tapi sayangnya ternyata versi Indonesia ini tuh beda dengan versi global. Si rating IP68 tersebut tuh di Indonesia dialihkan kepada hal lain, nggak ada di sini. Lalu saya baca di komenan sosmed juga banyak yang nyayangin kenapa ponsel ini pakai Snapdragon 778G, sebuah chipset yang bagus tapi udah ketinggalan zaman. Terus banyak juga yang nyayangin speakernya tuh mono. Yap, banyak yang disayangin. Namun ternyata ya setelah dicoba langsung nggak cuma lihat spek doang, cukup menyenangkan ya experience-nya. Tapi ada catatan tersendiri ya yang harus kalian ketahui tentunya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Vivo V29 5G. Nah, yang pertama saya bahas dulu masalah desain dan pengen si poin yang IP68 ini bahas duluan ya. Karena ini tuh penting banget sih buat saya. Saya anggap penting tuh bukan biar si ponsel bisa diajak berenang, hujan-hujan, dan sebagainya. Bukan gitu ya. Tapi makin kesini sebuah ponsel tuh makin nempel gitu kepada kita. Entah itu dibawa ke toilet atau misalkan dibawa ke kerjaan outdoor yang harus bawa ponsel ya di outdoor kehujanan dan sebagainya, kena debu. Jadi pasti ya khawatir gitu kalau misalkan ya ponsel tuh rusak kalau misalkan ya kena debu atau kena air yang intensitasnya tuh tinggi. Sehingga IP68 tuh sebenarnya penting sih buat saya dan sayangnya di sini tuh udah hilang gitu. Beda dengan varian global. Di sini tuh cuma tahan cipratan air dan debu doang di IP54. Namun untungnya masalah look dan ergonomi ini jangan diragukan. Waktu saya lihat dan baca doang dimensinya memang meragukan. Tapi pas dicoba langsung tuh benar-benar oke. Feel kacanya kerasa premium, nggak murahan, solid dan ringan. Yap, walaupun punya dimensi yang bisa dikatakan bongsor, tapi ini tuh nggak berat ya. Desain melengkungnya pun bikin nyaman feel genggaman saya. Nggak kerasa jebak atau lebar gitu. Yang kurang nyamannya sih di sektor getarnya ya. Sayang banget ini sistem getarnya tuh agak kasar. Nggak bisa diatur pula ya. Masalah intensitasnya ringan atau berat. Jadi ya apa adanya. Selain itu juga harus puas dengan kapasitas memori internal yang ada karena nggak dikasih slot micro SD termasuk nggak ada jack 3,5 mm. Untuk urusan look sih udah stylish banget ya, cukup pede dan eye-catching banget ya dengan desain yang dikasihnya. Gak mirip sama desain tetangga sebelah. Di bagian atas tuh ada tulisan profesional fotografi gitu dan warna biru yang saya pegang ini cukup cakep sih. Dan suka juga detail kecilnya yaitu bagian slot SIM-nya dikasih warna biru juga. Lebih tepatnya di bagian pelindung karetnya. Jadi walaupun nggak ada rating IP68, urusan look dan ergonomi tuh udah jadi obat sih. Lalu yang kedua tuh layar AMOLED resolusi tinggi ya, 1,5K. Yes, saya rasa Vivo tuh memperhatikan bahwa target pasar mereka tuh masih terhadap yang lebih sering menikmati isi ponsel dibandingkan keamanan air dan debu dari luar ya. Untuk di region Indonesia ini. Maka dari itu IP68 di sini tuh dananya dialihkan terhadap resolusi layar jadi 1,5K ya, karena versi global tuh cuma 1080p. Dan memang renyah banget sih detailnya, warnanya tuh pop up, detailnya tuh akurat banget jadi tetap oke dipakai editing. Nah, kalau kalian nggak suka warna pop-up pun bisa diubah ya menjadi lebih natural dengan rentang warna sRGB. Karena warna yang pop-up di sini tuh ada di rentang warnanya di CIP3 ya, di mode bright atau defaultnya. Yang saya sayangin sih kenapa kita gak bisa atur resolusi layarnya ya. Padahal itu tuh bakal kepake banget sih buat daya tahan baterai lebih bagus dan performa sensitivitas layar lebih oke. Yap, sensitivitas layar tuh bakal berkurang ya seiring resolusi bertambah. Maka dari itu ketika saya mengoperasikan layar ini keseharian buat buka sosmed, ngetik, browsing dan lainnya, kerasa kurang sensitif. Bukan lemot atau nge-lag atau gak nyaman ya, bukan gitu, sensitif kok. Namun kalau dibandingkan dengan sama layar AMOLED refresh rate yang sama tapi resolusi lebih rendah, movement tuh kerasa lebih gesit yang lebih rendah. Dan sekali lagi hal ini tuh wajar ya karena resolusinya udah 1,5K. Tapi apakah pas main game tuh bakal kurang gesit ya karena 1,5K ya resolusinya? Nanti kita bahas di poin 4 ya, kita fokus ke layarnya dulu. Nah, untuk dipakai nonton juga asik sih. Yang saya suka juga Vivo udah memperhatikan masalah spek yang ada dengan aplikasi di Play Store lebih sinkron. Salah satunya kita bisa muter video HDR di Netflix, nggak cuman HD doang. Jadi selain layarnya luas, warna yang disajiin juga cukup renyah. Speaker pun walaupun mono, saya nggak ada komplain sama sekali. Walaupun mono, output yang didengar tuh udah enak kok. Bass dan treble gak balapan, terus gak cempreng juga. Apalagi punya fitur audio resolution buat ningkatin audio yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Ingat ya, saya nggak bosen-bosen buat bilang urusan speaker enak. Didengar tuh bukan mono atau stereonya.
Masih banyak kok ponsel dengan speaker stereo di luar sana yang nggak banget kalau didengarnya. Di layarnya ini kita dikasih juga sensor sidik jari ya yang pembacaannya cukup oke, namun nggak se-oke atau nggak secepat dibanding face unlock-nya. Nah, yang ketiga tuh masalah fitur. Untuk fitur hardware sayangnya ini tuh Wi-Fi-nya masih Wi-Fi versi 5, belum 6, tapi untungnya masalah penangkapan sinyal nggak ada masalah. Bluetooth-nya juga 5.2 ya, bukan 5.3 kayak di Vivo V27. Tentu gak lupa juga ada NFC. Untuk softwarenya tentu lengkap ya dengan FunTouch OS 13 berbasis Android 13. Ada visual enhancement buat ningkatin kualitas video kita ya kayak di YouTube, Netflix, dan video player bawaan. Namun si baterai bakal jadi korban. Lalu ada app clone yang bisa nge-cloning aplikasi yang gak cuma sosmed doang, notif history buat lihat notif yang kehapus, extension RAM yang gimmick, ngunci aplikasi, nyembunyiin aplikasi, ultra game mode yang berisi berbagai utility yang kepake pas main game kayak ningkatin visual, sensitivitas, nyembunyiin notifikasi, dan lainnya, berbagai gestur di layar dan tombol juga bisa di custom, smart motion, dan beauty face yang support video call di WhatsApp, Line, dan Facebook Messenger. Untuk masalah penampilan juga udah lengkap sih, ada dark mode ya, namun sayangnya nggak bisa maksa aplikasi yang belum support, lalu bisa ganti font dan berbagai tema dari Vivo, lalu untuk ganti wallpaper, lock screen, tema, home screen, always on display itu disimpan di satu tempat, nggak bikin pusing ya. Selain itu ada UI color yang bisa nyesuaiin warna sistem sama warna dominan di wallpaper, lalu saya juga suka dengan always on display yang temanya udah beragam. Yang sayangnya juga ya masih pelit sih masalah nampilin notifikasi karena terbatas 4 aplikasi doang, nggak bisa lebih. Selanjutnya ada dynamic effect buat atur dan ubah berbagai animasi di ponsel kayak buat ngecas, notif pesan masuk tuh gimana, dan tentunya bisa ganti tombol navigasi. Dengan fitur yang banyak itu tetap solid sih di FunTouch OS ini dan menyenangkan ya experience-nya. Si FunTouch OS ini tuh bisa menjadi angin segar sih buat saya karena bosen gitu lihat saudara-saudaranya yang pakai Color OS semua ya. Oppo pakai Color OS, Realme juga base-nya Color OS, dan OnePlus pun Color OS. Jadi ini tuh benar-benar ya angin segar di tengah keluarga BBK Electronics. Saya harap nanti ke depannya FunTouch OS gak base-nya Color OS sih, ya. Color OS gak jelek, cuman ya kalau semuanya di BBK Electronics pakai base-nya Color OS ya bisa boring sih. Pengalaman yang dikasih tuh benar-benar nyaman walaupun banyak fitur, jarang lag, smooth, dan notifikasi serta sinkronisasi tiap aplikasi yang ada di Play Store tuh udah cukup lancar. Selain karena FunTouch OS ini solid, ini tuh karena Snapdragon 778G, sebuah chipset yang memang secara performa tuh kalah dibandingkan chipset MediaTek di Vivo V27. Namun karena chipsetnya udah berumur, jadi lingkungan tuh udah kenal sama si chipset ini. Di V29 itu memang ada bloatware yang cukup banyak ya, tapi kita masih bisa hapus manual. Dan selama penggunaan juga saya suka dengan UI-nya ya, ibaratnya ini tuh kerasa meluk banget gitu. Hal ini karena si UI color yang ada sih, yang bisa nerapin luas warna sistem sinkron dengan wallpaper dan finishing tuh matte gitu. Material. Karena nggak semua skin Android berat tuh bisa nerapin sistem warna kayak gini ya. Namun kalau dipakai intens masih kerasa kayak ponsel dengan Snapdragon 778G lainnya sih, yaitu suhu cukup naiknya tuh kerasa. Pokoknya kalau masalah manajemen suhu dengan chipset 778G tuh masih juara Vivo T1 Pro sih. Dengan sistem dan experience yang menyenangkan ini sangat disayangkan sih FunTouch OS tuh belum berani buat ngasih update Android 3-4 kali kayak kompetitor sebelah sih. Harusnya bisa lebih ya. Biar si user tuh lebih seneng gitu. Dan lebih percaya kalau misalkan pengen dipakai dalam jangka waktu yang lama. Diajak main game juga asik sih, walaupun saya game mode-nya tuh gak dinyalain. Mode standar aja, balance, udah smooth. Main PUBG sensitif banget ya, lancar. Saya main selama 20 menit dengan settingan smooth ekstrim habis baterai 6% aja. Main Genshin Impact dipaksa highest 60 fps pun bisa. Kerasa lag di beberapa hal tapi gak sering dan suhunya kerasa banget naik sih kalau settingan gini. Baterainya turun 10% selama 20 menit. Jadi ya, sensitivitas layar tuh kerasa jauh beda pas main game dibandingkan pas biasa dipakai. Walaupun game mode saya agak aktifin ya di mode balance. Nah, kenapa bisa gitu? Karena pas kita main game, katakanlah main Genshin Impact dan PUBG tadi, resolusi layar tuh bakal ngikutin kemampuan game tersebut, gak akan dipaksa jadi 1,5K, sehingga layar tuh jauh lebih kerasa gesit dibandingkan pas pemakaian biasa. So overall dengan pemakaian cukup intens, main game, take foto video, buka sosmed, ngetik, dan berbagai hal lainnya bisa ngasih screen on time 5 jam 43 menit dengan konsumsi baterai 94%. Jadi oke ya, dengan sesekali wifi dan mobile data. Cukup di luar dugaan ya dengan resolusi layar yang tinggi, karena perkiraan saya bakal lebih boros banget ya dengan resolusi ini. Nggak bisa dikatakan awet atau boros sih overall ya, sedikit di atas rata-rata lah.
Lalu untungnya untuk pengisian dayanya pun cepat, butuh waktu 45 menit aja buat ngisi daya 90% di kondisi nyala. Paling experience yang ganggu sih buat saya masih iklan. Emang di Vivo V29 ini kita kalau nginstal aplikasi di Play Store gak lagi dikasih rekomendasi berbagai iklan yang bejibun ya. Well done. Namun kalau kita udah sempat buka aplikasi browser bawaan, saran saya sih Vivo jangan maksain langsung otomatis nyalain rekomendasi atau ngasih notifikasi berita gak jelas. Masa tiba-tiba nampilin notifikasi berita mesum? Kalau dibuka anak gimana? Lalu yang terakhir nomor 5 adalah masalah kamera yang bukan jago selfie doang. Dan di sini kita bakal nemu lagi alasan kenapa pakai Snapdragon 778G yang bukan lagi chipset baru. Karena kan di sini tuh pakai lensa yang baru ya, Samsung GN5. Yang dimana sensor lensa ini tuh dipakai juga di Samsung Galaxy S23 dan S23 Plus. Si duo Samsung itu kan pakai Snapdragon ya, sehingga kalau Vivo tuh pengen optimal ya, pengen gampang buat ngembangin si sistem kameranya, pakai juga Snapdragon-nya ya, karena ya ISP-nya sama-sama Snapdragon walaupun beda tipe gitu. Mungkin ya bisa aja sih pakai MediaTek ya. Namun ya bakal jadi PR sih buat si optimasi software dengan hardware-nya. Karena ya kan ngikutin empunya gitu. Sehingga ada alasan tersendiri kenapa ini tuh nggak pakai MediaTek Dimensity ya. Pakainya Snapdragon 778G. Dan saya bisa katakan makin kesini seri V itu makin bukan modal selfie doang sih. Beda kayak dulu. Untuk hasilnya memang nggak senatural itu ya. Walaupun di sini kita disuguhin settingan buat ngasih natural dan vibran ya warnanya. Di mode natural saturasinya tuh bakal dikit diturunin jadi masih kelihatan vibran. Dan satu kata yang saya bisa bilang ya untuk hasil kameranya yaitu ekspresif. Fotonya tuh kerasa hidup ya, tapi saturasi, warna, detail, dan aspek lain yang ada tuh ditingkatkan secara software gak berlebihan gitu. Gak norak. Bokeh yang diambil juga asik walaupun saya gak pakai mode portrait. Dynamic range-nya juga renyah. Hanya saja memang kalau mode portrait dinyalain, ton warna cukup kelihatan beda. Muka juga lebih diperhalus walaupun saya matiin mode cantiknya. Tapi mode portraitnya tuh cukup bisa halus sih nyeleksi objeknya. Walaupun terkadang over. Ultrawide-nya juga cukup bagus ya, kayak di kondisi cukup cahaya ini. Renyah. Namun kalau di malam hari ya jangan berharap banyak sih. Walaupun kita bisa pakai mode malamnya. Kalau lensa utamanya sih tetap asik ya di segala kondisi. Bisa dilibas dengan baik. Di belakangnya juga selain ada flash, ada aura light yang ternyata gak gimmick ya. Kalian bisa pakai flash biasa kalau objeknya tuh bukan manusia. Karena kalau objek manusia tuh hasilnya jadi kurang menyebar cahayanya. Tapi kalau pakai aura light ini bisa diatur manual ya. Bisa diatur temperaturnya warm atau cold. Apik hasilnya. Cahaya tuh dapat mendarat di permukaan muka cukup tersebar dengan rapi. Sehingga jadi bisa jadiin opsi utama sih kalau lagi foto malam hari tapi objeknya manusia. Jadi nggak usah pakai mode malam yang kita tuh harus steady banget ya megangnya biar gak blur. Beda dengan Vivo V27 yang si lingkarannya tuh cuman flash doang ya, gimmick. Di sini nggak. Jadi overall kameranya tuh cukup menyenangkan ya. Dan saya suka, walaupun saya tuh tipe orang yang suka hasil foto yang natural. Nah, si selfie-nya juga asik ya, walaupun gak punya lensa ultrawide dan LED flash. Dynamic range-nya renyah walaupun backlight, dan saya juga suka karena hasilnya tuh natural. Kalau kalian suka dipercantik sih, ada mode beauty yang luas kok di uliknya. Beberapa aspek memang terlihat detailnya tuh dimainin ya, tapi nggak terlalu begitu jelas. Hasil selfie-nya tuh bisa buat orang yang kayak saya yang nggak suka selfie tuh jadi suka sih dengan hasil kamera depan gini. Lalu kamera depannya ini punya mode biasa atau mode sudut pandang lebar ya 0,8 kali. Dan bener-bener lebar sih. Saya suka karena hasilnya tuh tetap detail. Jadi kamera depan 50 megapikselnya tuh bukan cuma angka doang. Yang disayangkan memang ini mode portraitnya seleksinya masih agak maksain ya. Mode malamnya juga bisa dilibas dengan baik karena layarnya bisa ningkatin kecerahan yang berfungsi sebagai flashlight. Solid pokoknya. Yang disayangkan sih memang kita belum bisa pindah-pindah lensa waktu ngelakuin perekaman video. Namun untuk hasilnya jangan khawatir. Hasilnya tuh dapat mengimbangi kualitas fotonya. Karakteristiknya tuh sama. Gak natural tapi tetap ekspresif. Dan gak berlebihan tentunya. Detail, dynamic range, fokus, dan lainnya tuh seimbang. 4K-nya tuh untuk stabilannya memang standar. Kalau mau stabil kita bisa pakai 1080p aja. Kalau malam pun ini ada video malam gitu sih. Tapi ya agak lagi sih movementnya. Namun bisa cerah dan ini bukan gimmick. Video kamera depannya juga sama solidnya kayak fotonya. Yang paling saya suka tuh detailnya begitu keluar. Namun gak berlebihan. 4K-nya juga bisa ambil detail dan warna yang apik. Namun kestabilan tentu jadi kurang. Kalau mau nyalain mode stabil ada di 1080p-nya. Kita megangnya tuh harus agak jauh karena sistemnya nge-crop supaya meminimalisir guncangan.
Overall dengan pengalaman kamera yang disuguhin tuh cukup menarik sih. Tinggal update software aja buat ningkatin masalah warna naturalnya menjadi lebih natural dan bokehnya menjadi lebih rapi. Dan terakhir tenang aja, untuk upload video di Instagram Reels ini bisa 1080p termasuk story Instagramnya 1080p. Hasilnya tuh stabil sih, movementnya mulus. Di TikTok juga bisa ngupload video kualitas tinggi. Kalau kalian pengen lihat sampel IG story-nya, bisa langsung follow Instagram ini Fix Me ya. Udah ditaruh di highlight belakang. Oke, kalian bisa menyesuaikan kalau misalkan emang lagi jalan-jalan, tinggal pakai yang ini 1080p. Dan ya kestabilannya oke, tapi ya resolusinya jadi kurang. So, Vivo V29 5G ini bisa dikatakan bukan ponsel jago selfie doang atau desain yang stylish doang, tapi aspek lainnya tuh cukup menarik ya. Kamera utama di belakang dan selfie-nya tuh sama solidnya. Lalu si Snapdragon yang ada tuh kerasa mateng di sini. Bisa sinkron dengan Vantage OS yang solid sehingga ngasih experience yang menyenangkan. Hanya saja kita harus terima ini tuh nggak punya rating IP68, update Android cuma 2 kali, dan layar yang melengkung. Melengkungnya tuh cukup tajam sih, yang buat pasti ya sebagian orang tuh kurang suka ya dibandingkan layar datar yang biasa. Nah terakhir gimana kalau misalkan dibandingkan dengan Vivo V27 yang keluar 6 bulan lalu? Sayangnya saya nggak akan compare head to head ya buat videonya karena keterbatasan waktu sih. Saya bakal bilang di sini aja. Kalau kalian tuh lebih prefer performa yang lebih oke, suhu yang lebih adem dan baterainya tuh lebih irit, kalian bisa pilih Vivo V27. Lalu kalau misalkan kalian tuh lebih prefer kamera yang lebih oke sistemnya, apalagi punya Aura Light, layar yang lebih oke dan pengisian yang lebih cepat, bisa pilih Vivo V29. Oke. Dan kalau misalkan kalian suruh pilih saya yang mana, saya tetap lebih milih V27 sih, karena kebutuhan saya kalau di ponsel tuh baterainya harus awet ya. Itu apalagi buat nemenin si iPhone SE 3 saya, oke? Jadi sekian aja ya video review kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video atau review berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.